semuanya, perkenalkan nama saya Rama Septianto. Saya dari kelas 11 S11. Saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi timah sebesar 271 triliun SDA. Berikut orang yang terlibat dalam kasus korupsi timah yaitu: 1. Ada Herves Moes, 2. Ada Helena Lim, 3. Ada Suito Gunawan, 4. Ada Hasan Jie, 5. Ada Emil Emindra, 6. Ada Morja Riza Palevi Tabrina, yang 7. Ada MB Gunawan. Mereka diduga terlibat dalam penambangan timah ilegal yang merugikan negara. Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka termasuk beberapa korporasi. Kasus ini menunjukkan perlunya pembenahan sektor SDA di IN atau Indonesia. Kronologinya adalah kasus korupsi timah sebesar 271 triliun terjadi pada tahun 2015 sampai 2022, di mana PT Timah Tbk bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk penambangan ilegal. Modusnya perusahaan fiktif digunakan untuk menjual timah ilegal ke PT Timah Tbk. Kejaksaan Agung menetapkan 22 tersangka termasuk pejabat PT Timah dan pengusaha. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi sektor SDA agar lebih transparan dan diawasi lebih ketat. Upaya penyelesaian kasus ini adalah: 1. Penegakan hukum. Kejaksaan Agung menetapkan 22 tersangka. Komisi Kejaksaan mengawasi kasus ini. 2. Penguatan regulasi. Perbaikan tata kelola SDA untuk mencegah korupsi yang serupa. Teori sosiologinya adalah: yang pertama ada teori Strain, Robert Merton. Korupsi terjadi karena kesenjangan antara tujuan ekonomi dan secara sah mencapainya. Penjabat dan pengusaha yang ingin cepat kaya memilih jalur ilegal dalam bisnis timah. Yang kedua adalah teori struktural fungsional Emil Durkheim. Korupsi menandakan adanya satu anomali, yaitu ketidakseimbangan dalam regulasi dan pengawasan sektor SDA, sehingga praktik ilegal berkembang. Yang ketiga, ada teori konflik Karl Marx. Kasus ini mencerminkan dominasi elit ekonomi atas sumber daya alam di segelintir orang yang menikmati keuntungan besar, sementara masyarakat dan lingkungan dirugikan. Yang keempat ada teori patronase dan klientelisme, jaringan patron klien antara pejabat, pengusaha, dan aparat hukum menciptakan sistem paling melindungi, membuat korupsi sulit diberantas. Jenis konfliknya adalah: yang pertama ada konflik struktural, terjadi karena ketimpangan dalam regulasi dan pengawasan pejabat dan pengusaha memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri, sementara rakyat tidak mendapatkan manfaat dari SDA yang dieksploitasi. Yang kedua ada konflik ekonomi, terjadi antara elit ekonomi dan masyarakat. Pengusaha dan pejabat memperoleh keuntungan besar dari timah ilegal, sedangkan masyarakat yang kehilangan hak atas sumber daya dan mengalami kerusakan lingkungan. Yang ketiga ada konflik kepentingan. Penjabat yang seharusnya mengelola SDA dengan baik justru berkolusi dengan pengusaha dan keuntungan pribadi, mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat luas. Yang keempat ada konflik lingkungan. Eksploitasi timah ilegal menyebabkan kerusakan ekosistem, merugikan masyarakat sekitar yang bergantung pada lingkungan seperti nelayan dan petani. Resolusi penyelesaiannya adalah: yang pertama penegakan hukum yang tegas. Penting untuk menindak tegas para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Yang kedua ada pemulihan lingkungan. Kerugian lingkungan yang signifikan memerlukan upaya rehabilitas. Yang ketiga reformasi tata kelola SDA. Kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola SDA.